Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel YDH. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing bagaimana mengunggah dokumen di laman Sister untuk keperluan BKD, LKD, serta dokumen apa saja yang perlu diunggah di laman Sister tersebut. Baiklah, mari kita masuk ke laman Sister. Nah, ini di monitor sudah tampil Sister ya, UPN Veteran Yogyakarta. Mari kita buka dengan menggunakan username masing-masing. ydhermawan@upnyk.ac.id. Nah, ini menggunakan email institusi ya. Lalu password. Jangan sampai lupa passwordnya, karena kalau lupa kan nggak bisa dibuka kan ya. Nah, ini tampilan Sister saya ini. Profil kita bisa, misalkan ada perubahan data ya bisa kita ubah-ubah di sini ya. Kemarin saya ngubah jabatan fungsional ini, tapi belum di setujui oleh Kemenristek nih. Nah, ini kan ada 3 yang baru, ini sudah saya ajukan yang lalu, LK 700, namun masih menunggu persetujuan Kemenristek Dikti. Nah, baik, untuk data-data lainnya yang perlu kita tambahkan atau kita unggah, misalnya nanti berkaitan dengan BKD ya, itu ada pendidikan. Nah, pendidikan biasanya yang diisikan pengajaran. Nah, kalau pengajaran kita lihat di sini ya, ini sudah ada semester genap. Nah, kita kan memang melaporkan semester genap 21-22 ya. Nah, ini nanti bisa kita tarik ke BKD LKD ya. Tinggal melengkapi dokumen sebagai bukti kinerja. Ini pengajaran ya. Lalu ada juga ini bimbingan mahasiswa ya, bimbingan mahasiswa. Misalnya membimbing skripsi, membimbing penelitian. Nah, ini periode genap ya, 2021-22 ini ya. Nah, ini masih kosong ya, karena kita tidak bisa menginput sendiri, mengunggah sendiri, tidak bisa menambah sendiri. Nah, ini sumber data pengisian berasal dari feeder PD Dikti yang ada pada masing-masing perguruan tinggi. Jadi silahkan menghubungi admin perguruan tinggi untuk penginputan atau perbaikan data. Jadi kalau tidak ada tambah gitu ya, nggak ada tambah data gitu, kita nggak bisa ngisi sendiri. Menu tambah gitu ya, nggak bisa. Ini juga sama ya, pengujian ini kayaknya juga harus menghubungi admin ya, pengujian mahasiswa. Nah, coba kalau yang lain misalkan bahan ajar. Nah, ini kalau ada tambah ini kita bisa ngisi ya, yang ada warna hijau ini tambah data, kita bisa ngisi apa saja yang mau kita tambah. Itu pendidikan ya. Kalau kita sebagai dosen dengan tugas tambahan, nah kita klik saja ini tugas tambahan, lalu kita tambahkan datanya atau dokumennya di sini. Misalnya adalah dokumen SK sebagai ketua jurusan, sebagai apa, kepala laboratorium atau yang lainnya. Ini ya, ditambahkan. Jangan lupa diisi mulai tanggal berapa sampai 4 tahun ke depan. Lalu kita lihat penelitian.
Ya, penelitian ada beberapa yang bisa kita unggah ya datanya, data penelitian itu sendiri, publikasi karya, paten misalnya. Misalnya kita punya publikasi karya ilmiah ya, ini kita bisa klik lalu kita tambahkan di sini. Ya, tambahkan sesuai dengan kategori kegiatan, jenis publikasi ya, supaya nanti keterangannya ini adalah sesuai gitu ya. Sesuai. Ini menggunakan PO BKD 2021. Lalu misalkan pengabdian. Nah, pengabdian itu ada beberapa juga ya. Misalnya pengabdian itu sendiri ini. Nah, kita bisa menambahkan di sini. Nah, ini ternyata saya sudah ada ini tambahannya ini. Ini dari kolega saya ini. Studi optimasi Doral ya. Nah, tapi ini tidak sesuai. Kalau dulu reviewer itu masuknya pengabdian nih. Sekarang masuknya penunjang. Nah, tapi saya cari reviewer atau di penunjang itu nggak ada. Oke, nanti yang merah-merah gini harus saya hapus ya. Nah, lalu pengabdian itu selain pengabdian itu juga pengelola jurnal ini. Nah, pengelola jurnal ini saya berperan aktif sebagai editor penyunting jurnal Exergi ya. Lalu misalkan kita sebagai pembicara, narasumber gitu ya, ini bisa kita masukkan di sini juga datanya. Nah, nanti bisa kita tarik di BKD LKD gitu ya. Nah, jabatan struktural ini bisa juga kita tambahkan. Nah, itu pengabdian. Nah, kalau penunjang, nah ini anggota profesi, misalnya anggota profesi. Nah, anggota profesi bisa kita tambahkan. Nah, kebetulan saya sebagai anggota Ikatan Ahli Fasilitas Produksi Migas ya. Jadi bisa bisa kita klaim ya. Lalu penunjang lainnya penghargaan. Dan nah ini penunjang lainnya ini nggak ada, reviewer itu nggak ada ya, yang ada hanya sebagai anggota suatu badan badan atau panitia di perguruan tinggi, misalnya anggota senat, anggota panitia apa gitu ya, peserta apa gitu. Ini itu ya. Kalau yang reviewer itu saya belum nemu. Nah, selanjutnya mari kita lihat BKD ya, BKD. Nah, ini ada dua ya, tabulasi dua pilihan, ada rekap kegiatan dan asesor BKD. Mari kita cek yang rekap kegiatan. Nah, rekap kegiatan di sini semester genap 21-22 ini masih merah ya. Berarti kita harus mengisi laporan kinerja terlebih dahulu nih, belum diisi. Gitu ya. Nah, sekarang kita buka di sini. Nah, ini pengisian dari 1 Agustus sampai 13 Agustus ini ya. Kita isi. Nah, saya adalah dosen dengan tugas tambahan ya. Kalau mau update data ini tinggal diklik gitu ya. Nah, ada pendidikan, penelitian, pelaksanaan pengabdian dan seterusnya. Ini data apa saja yang perlu kita persiapkan ya. Kita lihat, saya sudah membuat dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan. Nah, ini misalnya pendidikan ya, mengajar, kuliah atau praktikum, jelas ini ada data yang harus kita siapkan. Nah, ini dasarnya dari mana? Saya sudah merangkumkan dari rubrik. Nah, ini rubrik PUBKD yang 2021 ini ya. Jadi
salinan nih. Salinan apa namanya? Nih datanya sudah saya simpan di folder BKD genap 2122. Nah, ini salinan Kep Dirjen Dikti tentang PO BKD. Kalau dibuka ini ya, misalnya pendidikan, ini ada SK pimpinan sampai nilai akhir ya. Ini sampai nilai akhir. Maka data yang dipersiapkan surat tugas, daftar hadir dosen, kalau di UPN itu namanya P1, lalu daftar hadir mahasiswa serta rekap nilai. Rekap nilai sebaiknya meliputi distribusi, kehadiran, tugas, UTS, UAS, dan seterusnya. Nah, kalau data nomor 1 ini bisa di download di sini ya. Sedangkan data nomor 2, 3 ini bisa diunduh dari aplikasi Nakula. Kalau yang nomor 4 ya dibuat sendiri oleh masing-masing dosen. Nah, selanjutnya ketika kita ingin mengklaim bimbingan, baik itu sebagai pembimbing 1 atau pembimbing 2, maka ada surat tugas ya, keputusan rektor tadi. Lalu berita acara sidang dan daftar hadir sidang, ini penting ya. Lalu menguji juga sama ya, ada surat tugas, berita acara sidang, dan daftar hadir. Membimbing TA penelitian sebagai pembimbing 1 juga sama, ada berita acara dan daftar hadir. Menguji juga sama, penelitian ya, surat tugas, berita acara, dan daftar hadir. Nah, membimbing kerja praktek sama juga ya datanya. Lalu misal kita ingin status sebagai dosen dengan tugas tambahan, ya kita harus mengunggah keputusan rektor atau SK ya tentang dosen dengan tugas tambahan yang dimaksudkan. Nah, untuk penelitian misalkan publikasi karya ilmiah, ini ada surat tugas. Surat tugas itu bisa dari dekan atau ketua lembaga LPPM atau kontrak perjanjian penelitian. Lalu yang kedua adalah bukti kinerja. Nah, ini adalah karya ilmiah yang sudah dipublikasikan tersebut nih. Ada halaman sampul, dewan redaksi, daftar isi, artikel atau manuskrip yang sudah dipublikasikan. Lalu jika publikasinya di seminar gitu ya, maka buktinya adalah dokumennya adalah surat tugas, bisa dari dekan, bisa dari ketua lembaga ataupun kontrak perjanjian penelitian. Nah, untuk dokumen bukti kinerjanya ini ada halaman sampul, panitia, daftar isi, makalah ya, dan sertifikat. Ini dijadikan satu dokumen. Nah, sekarang pengabdian. Nah, ini misalkan kita punya pengabdian melaksanakan pengembangan hasil pendidikan penelitian. Nah, ini buktinya adalah surat tugas dan laporan akhir kegiatan ya. Dan untuk narasumber juga sama, surat tugas dan laporan akhir. Nah, pengabdian yang lain itu misalnya kita berperan aktif dalam pengelolaan jurnal. Nah, ini ada dokumen juga yang harus diunggah ya, yaitu surat tugas atau keputusan sebagai editor atau penyunting atau dewan redaksi. Nah, bukti kinerjanya adalah print out daftar isi manuskrip yang diterbitkan pada semester tersebut. Lalu print out tim editor atau dewan redaksi dijadikan satu file. Nah, penunjang lainnya misalkan menjadi anggota dalam suatu panitia. Ini yang dilampirkan itu adalah SK pimpinan. Misalnya SK sebagai ketua, sekretaris, anggota senat misalnya. Dan itu tingkat univ, fakultas atau jurusan.
Lalu ya penunjang lainnya berperan aktif sebagai panitia peserta kegiatan ilmiah. Nah, ini surat tugas atau SK panitia dan sertifikat. Yang ketiga, misalkan kita menjadi anggota profesi, ya ini keputusan buktinya dokumennya adalah keputusan pimpinan atau kartu anggota organisasi. Nah, bukti-bukti atau dokumen-dokumen ini sebaiknya kita organize ya, kita kelola supaya dalam satu file. Nah, ini saya sudah punya folder ya, folder YDH Serdos 2021-22 genap. Isinya ini ada pendidikan, pengabdian, penunjang, sertifikat, SK dan lain-lain ya. Misalnya pendidikan tadi ya, pendidikan kita SK mengajar. Nah, ini sudah saya siapkan dulu supaya cepat nanti kalau ngupload gitu ya. Lalu P1 ada semua yang kita kita ajar, mata kuliah yang kita ampu itu P1-nya kita siapkan ya. Ini bisa di-download dari Nakula ya, P1 ini. Lalu daftar hadir mahasiswa juga kita siapkan ya untuk semua mata kuliah yang kita ampu. Ya. Lalu daftar nilai ini juga kita siapkan ya. Serta kalau kita ingin ngeklaim tadi bimbingan itu berita acara juga kita siapkan sebagai pembimbing 1, pembimbing 2 atau penguji gitu ya. Baik itu skripsi, penelitian atau KP misalnya seperti itu. Nah, ini dokumen-dokumen. Mari kita buka ya. Dokumennya seperti apa. SK mengajar. SK mengajar begini. Nah, ini SK mengajar. Jadi ini mata kuliah yang saya ampu pada semester ini. Lalu misalnya contoh P1. Nah, P1 mata kuliah instrumentasi dan pengendalian proses. Ini seperti ini dokumennya. Ini bisa kita unduh di Nakula ya. Nah, ini P1. Kalau daftar hadir mahasiswa ini juga bisa kita unduh di Nakula juga ya. Ini misalnya instrumentasi pengendalian proses daftar hadir mahasiswa. Nah, ini saya buat begini, saya rapikan supaya tampak nilainya kehadiran mahasiswa itu. Kalau 100 itu hadir, 0 itu tidak hadir, kalau 50 itu izin ya atau terlambat. Nah, ini bisa kita gunakan untuk membantu nilai ya. Nah, selanjutnya mari kita ke sini ya. Bagaimana kita mengunggah suatu dokumen ya. Kita lihat ke pelaksanaan pendidikan. Nah, sebenarnya kita bisa menarik dari portofolio yang sudah ada ini ya, tapi kita lihat ternyata sudah ada ya, sudah ada datanya ya, ini sudah ada datanya. Nah, ini saya siapkan satu kegiatan yang belum ada bukti ajarnya, ini memang untuk kita praktekkan ya. Ini adalah pengajaran ya. Lalu ada membimbing seminar. Nah, ini tadi kalau belum diinputkan oleh admin ya, kita belum bisa ngisi ini ya. Nah, lalu membimbing KKN, KP dan lain-lain. Nah, kita juga punya tugas ya tambahan, itu ada di sini. Nah, ya ada di sini ini dengan tugas tambahan. Nah, mari kita isikan yang ini.
Nah, ini belum ada bukti kan, ini kita isi buktinya. Ini adalah mengajar instrumentasi dan pengendalian proses kelas A. Nah, dokumen yang akan kita unggah ini pertama adalah SK mengajar. Nah, ini kita unggah saja. Kita klik browse, lalu kita pilih folder yang akan kita cari dokumennya, lalu kita open. Nah, ini sudah masuk ya. Sekarang kita harus mengisi yang bintang-bintang ini, wajib ini. Kalau nggak diisi nanti nggak mau ya. Saya sudah siapkan narasinya ya, nama dokumen dan seterusnya ya. Narasinya itu saya buka dulu contoh narasi sister. Nah, ini nama dokumen saya sesuaikan dengan nomor keputusan rektornya. Nah, keputusan rektor nomor sekian tentang tugas mengajar semester genap 21-22. Lalu keterangannya saya tuliskan begini keterangannya. Nah, keterangannya ini ya. Keputusan Rektor UPN VY nomor 349 dan seterusnya tentang tugas mengajar semester genap tahun ajaran 21-22 atas nama saya. Nah, ini jenis dokumennya adalah SK penugasan. Nah, kita cari ini SK penugasan. SK, nah ini SK penugasan. Lalu klik simpan. Nah, ini kita klik simpan. Nah, kalau sudah begini file bukti kegiatan berhasil diunggah, ini hijau. Lalu kita tambah lagi ya, dokumen kedua adalah daftar hadir dosen. Nah, daftar hadir dosen kita lihat di P1 ini. Nah, P1 mata kuliah instrumentasi pengendalian proses kelas A. Nah, ini dia. Lalu nama dokumennya saya sudah buat narasi nama dokumennya. Nah, ini. Ya, ini kalau kepanjangan nggak mau ya. Daftar hadir dosen P1 mata kuliah IPB TKA, itu maksudnya di jurusan Teknik Kimia kelas A. Lalu keterangannya adalah ini. Nah, keterangannya ini. Ctrl C, kita kopikan ke sini ya. Nah, ini keterangannya. Mengajar daftar hadir dosen P1 mengajar MK Instrumentasi dan Pengendalian Proses TKA semester genap 21-22 atas nama ini gitu ya. Jenis dokumennya. Nah, jenis dokumennya ini adalah surat keterangan jadwal mengajar. Ya, ini. Karena di situ di P1 itu ada keterangan materi-materi kuliah yang disampaikan ya. Ini surat keterangan jadwal mengajar ya, SU. Nah, ini dia. Nah, ya. Lalu kita simpan. Nah, file bukti kegiatan berhasil diunggah ya. Nah, ini masih ada lagi, kita unggah browse gitu ya. Daftar hadir mahasiswa sekarang ini. Nah, daftar hadir mahasiswa Indalpro ya, Indalpro kelas A. Ini kita upload, namanya sudah saya siapkan ini ya. Jadi nanti penamaannya akan seragam. Lalu keterangannya ini ya, keterangannya Ctrl C. Ini kita masukkan ke sini. Nah, ini daftar hadir kuliah instrumentasi pengendalian proses TKA semester genap nih ya. Ini kita pilih lainnya, boleh ya, lainnya. Nah, lalu simpan. Gitu kan ya. Nah, simpan.
Nah, sekarang masih satu lagi yaitu nilai tadi ya. Kita masih punya nilai evaluasi itu ya. Nilai, kita lihat daftar nilai. Nah, ini daftar nilai di sini nih. Nilai mata kuliah Indalpro kelas A ya. Nah, ini kemudian kita lihat narasinya. Oh, ini narasinya ya. Narasinya kita masukkan ke sini. Lalu keterangannya kita lihat. Ini ya keterangannya. Nah, ini adalah jenis dokumen evaluasi hasil. Nah, lalu kita simpan. Nah, semua data mengajar mata kuliah instrumentasi dan pengendalian proses ya, kelas A, semua dokumennya sudah kita unggah. Lalu kita kembali. Nah, kita kembali. Dengan cara yang sama dilakukan untuk mata kuliah yang lain. Ya, cuman harus hati-hati. Kalau kita ingin copy paste, misalnya nama mata kuliahnya berbeda ya harus kita ganti. Kelasnya berbeda ya kita ganti gitu ya. Ini sudah saya upload semua. Kita lihat yang di bawah ya. Yang di bawah itu ada, kita drag ke bawah ya. Ini kepala laboratoriumnya ini sudah masuk. Oke, pendidikan selesai. Lalu penelitian, nah pelaksanaan penelitian saya tidak ada klaim di semester ini. Jadi kosong ya. Kosong. Lalu pengabdian, kita lihat pengabdian. Nah, ini pengabdian, coba kita lihat. Oh, ini masih kosong ini. Nah, kita bisa menarik apa yang sudah diinputkan di sini ya, pengabdian. Nah, ini contoh yang B ini, melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian. Ini sudah diinputkan oleh kolega saya, Dr. Dedi Kristanto ya, itu sebagai ketuanya, saya sebagai anggota. Ini coba kita bisa tarik kinerja dari portofolio tersebut ya. Kita klik saja ini. Nah, penarikan kinerja untuk periode ini berhasil dilakukan. Lalu kita klik saja OK. Nah, kan muncul kan nih studi optimasi pengembangan lapangan doral untuk BOB, Badan Operasi Bersama ya, PT Bumi Siap Saku. Nah, ini nilainya 7,5, dan kalau saya lihat di rubrik, nah di rubrik ini nilainya memang 7,5 karena itu dimanfaatkan oleh nah ini pengabdian masyarakat dimanfaatkan oleh BUMN. Nah, ini melaksanakan pengembangan hasil pendidikan penelitian BUMN dimanfaatkan oleh badan usaha ya, nilainya 7,5. Dan ini nilainya itu tidak dibagi, karya tim pada pengabdian ini SKS-nya tidak dibagi ini. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang di bawah pengabdiannya adalah, nah ini sudah ada nih, sebagai pengelola jurnal. Pengelola jurnal ini juga nilainya 5 ini per semesternya ini. Coba ya kita lihat ya, pengelola jurnal. Nah ini dia, berperan aktif dalam pengelola jurnal ya, editor, dewan penyunting nasional ini 5 ya, 5 nilainya. Nah, ini pengabdian. Lalu penunjang, coba kita lihat penunjang ya. Penunjang ini pada saat ini saya masih sebagai anggota Senat Universitas ya, ini sudah masuk di sini. Maka
nilainya 0,5. Lalu anggota profesi yang sebagai anggota Ikatan Ahli Fasilitas Produksi Migas nih ya, ini 0,125. Nah ini kan, lalu kita lihat simpulannya seperti apa. Ini jelas beban lebih ya ini, karena SKS-nya tadi kan tinggi-tinggi, kan tidak memenuhi, ya kan. Maka kalau seperti ini harus kita ayo lagi supaya M ya ini, supaya TM ini jadi M. Ya harus kita ayo jangan lebih dari 16 ya. Ini yang bawah apa nih? Oh, syarat minimum sebagai lektor ya. Menulis buku 1, menulis publikasi ilmiah 1, tapi saya sudah punya 3 dan 6 ini ya. Nah, kalau kita belum yakin, belum fix, jangan klik yang ini ya. Jangan klik yang simpan permanen. Kalau kita belum yakin, jangan klik simpan permanen. Nah, sekarang mari kita ini ya kurang-kurangi ya supaya bisa M. Pendidikan misalnya. Pelaksanaan pendidikan kita lihat yang mana, misalkan ini akan kita ganti statusnya menjadi beban lebih termodinamika. Ini misal ya, misal kita klik saja ini kita klik beban lebih, lalu ubah status. Nah ini kan, lalu misal yang lain praktikum misalnya. Kita klik beban lebih, ubah status ya, oke. Nah, lalu apalagi ya, tim teaching ini ya, coba kita lihat yang kelas E ini ya, beban lebih ya. Lalu kita ubah lagi yang kelas D, ada nggak ya? Nah ini kita ubah beban lebih, ubah status. Nah oke. Lalu misalnya mata kuliah instrumentasi kelas C ini kita juga ubah beban lebih. Nah ini seperti ini, beban lebih. Nah, beban lebih. Sekarang pengabdian yang tadi itu SKS-nya tinggi ya, jadi ini saya ganti dengan beban lebih, ubah status ya. Lalu ini saya ganti juga dengan beban lebih, ubah status ya. Nah sekarang mari kita lihat simpulannya sudah berkurang berapa ya. Nah M kan, M 16. Jadi ini sudah pas persis 16. Ini sudah M. Jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, nanti kalau kita sudah yakin kita bisa klik permanen ini ya. Nah, ini saya belum klik permanen karena mungkin masih ada perubahan ya. Karena kan waktunya masih longgar nih sampai tanggal 13 ya. Jadi saya belum klik permanen. Jadi kira-kira seperti itu ya yang
bisa saya bagikan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya bagikan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.